Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Gita Manurandita dari 10 MIPA 3 nomor urut 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi budidaya tanaman pangan dan produk yang saya buat. Media tanaman saya adalah tanaman kencur. Karena banyaknya manfaat kencur memungkinkan pengembangan pembudidayaannya dilakukan secara intensif yang disesuaikan dengan produk akhir yang diinginkan. Kencur banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, fitofarmaka, industri kosmetika, rempah, serta bahan campuran lainnya karena kandungan yang dimiliki. Pembudidayaan saya lakukan sejak bulan Agustus sampai bulan September dengan total 10 bibit kencur yang segar. Saat sudah waktunya cukup untuk diproduksi, saya ambil beberapa ruas kencur. Penganeka-ragaman produk kencur bisa digunakan sebagai toga, jamu herbal, serta masker wajah pereda jerawat. Jika produk yang saya buat terbukti khasiat dan tidak membahayakan, saya akan jual ke masyarakat yang dapat membantu saya membuka usaha, apalagi saat saya memproduksi dengan mudah dan harga yang terjangkau. Produk yang saya buat dari kencur, yaitu jamu beras kencur. Meski sudah banyak terjual, saya akan tetap membuat jamu tersebut, karena saya tidak mengetahui pembuatan jamu luar. Usaha ini merupakan usaha pribadi rimpang kencur, digunakan untuk stimulan aromatik, karminatif, dan sifat bumbu seperti jahe. Tak hanya itu, kencur juga seringkali dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, termasuk meningkatkan energi pada tubuh, menghilangkan nyeri pada ibu hamil, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Ini produk asli saya, di mana komposisi jamu beras kencur ini 100% alaminya. Kualitasnya pun oke, desain yang masih basic menggambarkan ke awal mulaan saya. Teknologi yang digunakan sudah modern, menggunakan kemasan praktis, dan terjamin kehigienisanya. Untuk kualitasnya sangat dijamin. Ketahanannya terhadap suhu biasa berkisar 1 hari, jika di suhu pendingin 2-3 hari. Pada analisis perhitungan, untuk penanaman 10 bibit kencur dengan harga 10.000. Sedangkan dalam pembuatan satu resep jamu beras kencur, ada beberapa bahan lainnya yang dibutuhkan, yaitu 50 gram beras seharga 500 perak, 75-100 gram kencur biasanya Rp4.000, 5 keping gula jawa seharga 2.500, 4-6 sendok makan gula seharga 800 perak, 1 ruas jahe seharga 300 perak, setengah sendok teh garam seharga 200 perak, 1.800 ml air seharga 2.000, gas untuk satu resep seharga Rp3.500, kemasan botol 250 ml dengan harga 760 perak dikali 6, Rp4.500, segel aluminium 200 perak dikali 6 seharga Rp1.200, listrik untuk menyetrika segel seharga Rp1.000, jadi totalnya kurang lebih sekitar Rp21.000 per resep. Modalnya untuk pembuatan satu resep 1.500 ml, dana yang dibutuhkan kurang lebih sekitar Rp21.000. Untuk penjualan satu resep akan dikemas menjadi 6 botol, per botol menjadi 250 ml. Setelah diperhitungkan, untuk harga per botol paling murah Rp9.000 dan paling mahal Rp16.000. Pada presentasi laba atau omset, untuk per resep sekitar Rp33.000 sampai dengan Rp75.000. Pada presentasi kerugian, untuk mencegah dan menghindari kerugian yang bisa saya lakukan dengan manajemen keuangan dengan baik, menyiapkan anggaran tidak terduga, dan kalkulasi harga jual dengan mendetail. Pada analisis pemasaran, saya menggunakan pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Pada pemasaran secara langsung, saya melakukan strategi personal selling, yaitu pada lokasi yang strategis atau lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang, sehingga calon konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan jamu beras kencur saya. Seperti pasar kecil yang buka setiap pagi, yang mana tidak ada pesaing berat, serta memilih wilayah yang masyarakatnya masih mengkonsumsi jamu herbal. Yang kedua, dengan cara door-to-door dan sebar katalog. Dengan cara ini, saya bisa melakukan hal penting dalam menarik hati calon konsumen, yaitu dengan melakukan pelayanan yang baik dan ramah, yang mana menjadi faktor atas ketertarikan hati calon konsumen. Dan yang ketiga, menerapkan strategi penawaran yang menarik, seperti adanya diskon atau promo, dan desain kemasan produk yang baik dapat pula menawarkan produk dengan metode testing kualitas. Akibat pandemi dan agar area produk saya meluas ke kota hingga negara lain, maka saya juga melakukan pemasaran secara tidak langsung dengan menggunakan pemasaran online seperti sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, e-commerce seperti Shopee,
Gojek, kampanye brand, dan website, yang tentu ada pemesanan terlebih dahulu. Tidak lupa saya memberikan pelayanan kepada konsumen agar merasa puas dengan layanan dan produk saya, yaitu seperti memberikan kemudahan dan pelayanan untuk pembelian seterusnya, menanggapi serta memberikan solusi terhadap komplain dari pihak konsumen, mengecek ulang jamu yang akan diberi ke konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan yang terakhir memberikan pengukuran kepuasan pelanggan pada produk saya. Pada proses membudidayakan dan membuat produk, pasti ada peluang dan tantangan. Peluang usaha memiliki potensi yang cukup tinggi dan bersumber dari diri sendiri. Jadi peluang ini bisa datang karena saya sendiri yang melakukan berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan dari riset atau pengamatan lingkungan. Setiap usaha pasti ada hambatan atau tantangan. Di antaranya yang saya alami yaitu saya tidak mempunyai lahan yang luas untuk penanaman bibit kencur, serta tidak banyak saya mengenal orang untuk membantu proses pemasaran saya. Saya tidak memiliki karyawan, namun ada beberapa orang terdekat saya untuk memberikan bantuan-bantuan, jadi saya cukup terbantu. Untuk pemahaman materi, insya Allah saya paham. Mengapa saya bilang insya Allah? Saya sering lupa karena stres berlebihan akibat dari yang tidak ada ujungnya. Sekian pemaparan strategi usaha saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.